Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asriana Putri Kumala Dewi, NIM 2022 53090, kelas SIC. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Islam dan Ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Menurut beberapa ahli, pengertian ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Pengaturan atas kepemilikan. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. 2. Penetapan sistem mata uang emas dan perak. 3. Penghapusan sistem perbankan riba. 4. Pengharaman sistem perdagangan di pasar non-real. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zulum 1983, Az-Zain 1981, An-Nabani 1990, dan Abdullah 1990, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus zat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surah An-Nur. Pengelolaan kepemilikan atau atasarul fi al-milkiyah. Pengelolaan kepemilikan mencakup kepada 2 kegiatan, yaitu pembelanjaan harta adalah pemberian harta tanpa adanya kompensasi, dan pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap rakyat. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Adapun letak perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu sumber atau epistemologi, tujuan hidup, dan konsep harta sebagai wasilah. Yang terakhir, kontrol dalam sistem ekonomi Islam. Lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah: 1. Kekuasaan al-hizbah. Hakim hizbah melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan, takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum, serta monitor sebagai pelanggaran lainnya. 2. Kekuasaan peradilan. Peradilan menyelesaikan semua perselisihan termasuk perselisihan finansial dan ekonomi yang kadang muncul dalam muamalah keseharian masyarakat. 3. Berbagai biro. Berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di Baitul Mal yang berkaitan dengan harta zakat, harta negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. 4. Kekuasaan muzalim. Mazalim menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan melawan penguasa jika mereka melakukan kezaliman terhadap rakyat dan segala kebijakan di segala bidang termasuk kebijakan finansial dan ekonomi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.